baik bernas kepada pemerintah, dan mana tahu diskusi-diskusi di dalam forum ini nanti akan menjadi jembatan kepada Bang Fuad untuk disampaikan ke Prabowo dan memfasilitasi kita untuk terus menghidupkan diskusi-diskusi seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, kita kehadiran Bang Fuad ini satu berkah yang luar biasa, dan kita juga sebenarnya sudah mendapatkan gagasan-gagasan beliau di TV-TV yang kita tonton, dari forum-forum podcast dan sebagainya. Bang Fuad sangat aktif di dalam menjelaskan gagasan-gagasan pemerintah, terutama dalam tanda kutip nih Bang, gagasan sosial Prabowo Subianto. Ya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi poin utama dari diskusi kita kali ini adalah negara versus oligarki ini semacam gagasan sosial Prabowo yang berbenturan dengan gagasan oligarki yang kapitalis. Jadi pikiran kita sebagai anak-anak muda, sebagai teman-teman yang ada di dalam dunia aktivis ini, Prabowo mempunyai ketulusan di dalam memberikan pendidikan kepada rakyat, memberikan makan kepada rakyat, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, diambil dari APBN. Nah, muncullah AMBG, koperasi, sekolah rakyat dan sebagainya. Nah, itu dianggap oleh banyak ekonom dan sebagainya sebagai sebuah pemborosan anggaran. Seharusnya anggaran itu berasal dari hasil investasi yang kemudian diberikan, bukan dari APBN langsung, seperti itu. Kemudian yang kedua yang menjadi tema kita kali ini adalah oligarki ini marah. Oligarki ini marah dengan dibentuknya satu badan dan antara sumber daya Indonesia ini yang menjadi holding untuk ekspor ke luar negeri, terutama untuk 3 sumber daya itu, bara, CPO, dan ferroalloy, kalau nggak salah gitu ya Bang. Nah, itu temuan dari Pak Prabowo adalah dengan kita itu Bang, bahwa oligarki sedang mengganggu pemerintah, atau memang situasi ini adalah respon pasar terhadap situasi yang sedang diupayakan. Karena kalau hitungan dan antara atau yang sedang berkembang sekarang, bahwa apabila holding ekspor ini benar-benar terjadi, kita bisa mendapatkan 300 triliun per tahun lebih dalam proses ekspor itu, dan tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi under invoicing, tidak ada lagi under pricing dan seterusnya. Ekspornya langsung ke market, ke importer terakhir gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran, menjadi keresahan dari teman-teman di dunia aktivis, teman-teman di dalam pergerakan. Bagaimana membaca situasi ini, apalagi dengan seolah-olah pasar meninggalkan kita. Nah, bagaimana kalau misalnya 300 triliun tiap tahun kita bisa tambahkan ke dalam APBN kita, dalam 3 tahun kita tidak punya utang lagi. Kalau sekarang kita defisit 700 triliun, tahun depan kita dengan pemasukan 300, ya bayangan hitungan-hitungan kasar kita ya, 3 sampai 5 tahun ke depan kita tidak perlu lagi berutang. Seperti itu. Apakah benar gambaran seperti ini atau bagaimana? Kita serahkan kepada Bang Fuad sebagai pegawan ekonomi yang kita lihat sudah berapa orde baru, orde reformasi, dan sampai sekarang ini eksis. Nah, itu kita perlu dengarkan dan kita pelajari. Kami persilakan ke Bang Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu dan sekitar kawan-kawan KBBI yang dihormati. Kita mulai saja dengan hal yang makro, nanti kita kaitkan dengan yang
isu mikronya. Yang paling makro adalah dengan berangkat dari konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar, bahwa semua kekayaan yang ada di bumi itu adalah milik dikuasai oleh negara. Nah, apakah itu sudah dilaksanakan oleh kita sekarang ini? Tentu saja tidak. Karena yang sudah dilaksanakan dari dulu baru migas, minyak dan gas yang di bawah bumi itu. Itu memang sudah. Kita waktu ada dekret 5 Juli 59, kita kembali ke, ada yang ingat nggak? Dekret 5 Juli 59, dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang mendekretkan? Bung Karno yang pertama. Ya. Berarti kembali ke Undang-Undang Dasar. Kalau sebelumnya kita kan tahu dari Indonesia RIS, kemudian sementara ada RIS dan Undang-Undang Dasar 45. Pertama Undang-Undang 45. Makanya waktu dekret kembali berarti. Nah, 59 setahun kemudian tahun 60 Bung Karno mulai menerapkan pasal 30, tidaknya itu. Ya, kita mulai terapkan. Waktu itu cuma yang kebayang sama pemerintah yang masih ada pertimbangannya ini migas gitu. Minyak dijadikan kuasai negara. Ya kenapa minyak kita sudah tahu lah. Itu ya memang susah segala macam dari orang asing segala macam migas kuasai. Kemudian waktu Pak Harto naik, Waalaikumsalam, itu dulu dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 60 waktu Bung Karno, kemudian Pak Harto dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71 tentang Pertamina. Ya, masih migas juga yang ada di bawah bumi itu. Ini dijadikan dikuasai milik negara. Makanya sampai sekarang ini saya ingetin, nggak ada masalah kan dengan migas. Nggak ada masalah itu digali orang, dijahatin orang, ada ide itu nggak ada. Ada lubang-lubang, ada tanah rakyat di Batu, nggak ada masalah itu. Migas ya, itu benar-benar sudah orang asing, karena kita susah untuk dapatkan minyak. Kalau eksplorasi itu makan duit bisa berpuluh-puluh ratusan juta, belum tentu dapat. Kalau nggak dapat kan hilang begitu saja. Itu mesti orang asing, teknologinya juga tinggi. Udah lah, waktu itu minyak aja yang difokuskan oleh penguasa. Nah, yang sampai sekarang nggak ada masalah, devisanya oke, ya, ke pemerintah semuanya masih bagus, dikasih. Nah, asing dikasih ongkos upahnya sekian persen, yang lainnya untuk pemerintah dikasih 35% ya, asing karena memang susah. Nah, tapi kekayaan alam kita ini kan amat sangat luar biasa banyak. Yang tadi dibilang Pak Nasrul, ada batu bara, ada tadi ada kelapa sawit, macam-macam lah, ya kan, platinum segala macam. Nah, ini yang lain kan belum dikuasai negara. Lo kenapa dikuasai oleh pihak-pihak swasta? Yang terus menjadi kaya raya bukan main, gitu kan? Nah, kita aja rakyatnya gimana itu? Kita semua itu gigit jari aja. Kayak kita dicolong kan itu negara kalau dari Allah untuk rakyat. Pasalnya udah disampaikan. Diambilin sama orang-orang swasta, ya kan? Berarti. Sementara rakyatnya mengeluh, hidupnya susah. Mati di tengah-tengah orang lagi kaya raya dan berpesta pora sampai ya berapa gelintir, separuh kekayaan Indonesia punya berapa gelintir orang, ya kan? Dan kita diem aja kayak bego gitu loh, ya kan? Nggak bergerak apa-apa gitu, nurut aja gitu. Kayaknya kita malah orang-orang lain. Itulah yang kejadian.
Sehingga ada banjir, ya banjir pemerintahnya yang susah payah nyoba mengatasi, ya kan? Lihat lagi dari udara, oh kok kubangan banyak, oh banyak kubangan, ya paling begitu aja, nggak bisa apa-apa juga sepertinya gitu kan, luar biasa ini, kejahatannya itu. Dan mereka yang hidup mewah itu pun dia hidupnya juga di luar negeri, nggak jadi masalah, duitnya taruh di luar negeri segala macam gitu kan. Kayaknya bukan main. Ada apa sih kekayaannya itu? Oh cuman nyerokin aja, bara nyerok, ini nyerok, nikel nyerok, apa semuanya itu kan gampang aja. Bukan kita iri, tapi itu pencurian dari rakyat. Misalnya kalau kekayaannya kayak Elon Musk, pakai otaknya dia, nggak ngambil kekayaan negara, milik negara enggak. Ya kan? Kayak Mark apa? Zuckerberg itu apa? Google, otak pakainya. Bill Gates misalnya, apalagi lah itu ya, Microsoft ya, nggak ngambil itu. Ya benar kita hargai itu. Ini maling, menyolongin aja dari bawah. Terus sama aja bagi saya ya itu pencurian. Pencurian yang dilegalkan pemerintah sebagian kecil. Loh kok sebagian kecil yang dilegalkan? Karena itu banyak illegal mining, itu diambil pemerintah, banyak illegal mining ribuan gitu. Ya kan? Ya kan? Terus aja udah sekaligus, nggak usah izin-izinan. Ada orang ada 90, 100 ribu itu. Ya, karena tambang kita itu mungkin Allah ngasihnya gitu, relatif kecil-kecil tapi menyebar banyak seperti itu. Mungkin itu untuk rakyat. Tapi kalau rakyatnya kayak kita bego begini, ya kan? Beda dengan di Australia. Australia kalau tambang itu bisa ngumpul. Di sini gede, tapi tambang kita hampir merata itu. Gitu. Nah, tuh makronya seperti itu, yang diikuti besar. Data resminya gimana? Ya, kalau data resminya sekarang ini ya, sekarang ya dari data resmi batu bara ekspor kita kira-kira 24 miliar US dollar. Kalau sawitnya kira-kira 24 miliar US dollar. Kalau ferroalloy yang tadi disebutkan kira-kira 16 miliar. Itu yang dilaporkan, yang diekspor. Tapi sebenarnya bisa jauh lebih besar dari itu. Loh kok bisa? Lah laporannya itu tadi saya bilang nyolong. Itu yang dilaporin nenek-nenek buat pemerintah. Tapi sebenarnya bisa lebih. Itu pun mungkin sebagian BUMN mungkin laporin apa adanya. Karena mereka itu cara melaporkannya itu ya, ini jangan lupa mengambilnya harta rakyat, nyolong, ya, itu jangan lupa itu. Tapi yang diambilin pun nyolong udah begitu rupa, udah di ngerong, tidak pernah puas, tidak puas mereka. Saya bukan sedang memprovokasi, menyampaikan apa adanya dan udah berpuluh-puluh tahun. Udah habis kesabaran kita. Dan penyiaran semuanya kehidupan, rakyat makin ditekan. Karena apa? Mereka ekspor volumenya, jumlahnya itu sebagian diselundupkan atau digelap. Dokumennya juga dikecilkan. Nilainya dikecil. Nilainya dikecilkan gimana? Mereka misalnya ekspor ya, pura-pura di sini dijual ke Singapura. Dia juga yang beli murah harganya, tenang harganya, ya kan? Itu tenang harganya, murah. Terus Singapura, oke, welcome. Gua dapat 10% pokoknya, pajaknya kira-kira 10% dari Singapura. Nanti dari Singapura baru dibikin oleh perusahaan dia juga, baru ke ekspor yang sebenarnya dengan nilai yang sebenarnya. Itulah itu yang benar, tapi kan sudah tidak tercatat di Indonesia. Jadi cadangan devisanya tidak masuk.
ke kita. Ya kan? Udah gitu duitnya boleh disimpan di luar negeri. Ya kan? Angkanya dikecilin. Udah sempurna betul nyolongnya itu dari A sampai Z. Makanya udah bilang itu untuk sampai 500 triliun dan negara tengah-tengah itu 200 triliun di luar negeri. Ngomong-ngomong kayak begini aja kan, hidupnya udah set di luar. Tapi mesin duitnya jalan terus di Indonesia. Ya ini kan mesti dibenahin. Nggak boleh terus-terusan begitu. Kita nggak boleh diem aja. Makanya itu kalau dibenahin dari sudut itu yang angka-angka tadi saya bilang itu dokter, kalau udah dibenahi semua susah. Nah mikronya begini, itu ada makronya itu perintahnya undang-undang dasar lah ya, saya singkat ceritanya begitu. Saya detilkan sebetulnya, tapi mikronya begitu. Rupiah ini ada kaitannya nanti saya ya. Mikronya ini Pak, karena rupiah kita melemah, ya kan? Kalau ekspornya dia ada nikmatnya juga. Dulu kalau lebih lemah kita divaluasi dilemahkan biar ekspornya semangat. Tapi ini kita impornya lagi banyak, jadi banyak berpengaruh kan kepada barang impornya mahal kan jadi inflasi. Ada juga kasihan. Anyway, mikronya itu kita barangnya dolar itu menjadi menciut, permintaannya banyak. Nah dolar itu naik turun kenapa sih Pak? Nilai rupiahnya melemah. Ini gampangannya saudara pun yang bukan ekonom bisa saya terangin dengan simpel. Ceritanya itu supply dan demand. Nah, jaluk dolar banyak, permintaan dolarnya banyak, duit dolarnya yang tersedia tidak cukup, harganya naik kan begitu. Udah gampang aja gitu, bodoh putar itu ilmunya itu aja. Gak banyak perlu itu loh, dari ketua angel gitu loh. Ya? Stoknya kalau mau stoknya dolar itu memang tipis. Itulah. Jadi banyak. Itu yang menyebabkan. Nah kenapa tipis? Kalau jumlahnya cukup kan stabil. Malah kalau stok dolarnya lebih banyak, malah rupiahnya bisa sedikit-sedikit menguat. Contohnya, contoh ini saya tinggalin dulu. Contohnya Saudi. Tahun 90 kita ke Saudi, satu kursnya $1 berapa rial? Ada ingat? $1 3,75. $1 Amerika 3,75 rial. Nah, tahun 90 mungkin sebelumnya sampai hari segitu, ada kok stabil, nggak ada naik, ada turun. Gimana itu? Karena dia semua ekspornya dijual, ekspornya masuk devisanya ke negara, dolarnya ada terjadi cukup segitu. Mau beli ya gitu tuh belinya, ya nggak berubah harganya, nggak pakai dolar terus, jangan ikuti dolar aja. Gitu. Bisa. Nah kita ini ekspornya banyak kan duitnya yang dimanipulasi dari yang kecil kan, itu kan kecil pun masih dilaporin macam-macam lah. Nah gimana? Ya dolarnya kurang, kalau dolar kurang melemah gitu. Nggak kayak Saudi. Hanya untuk mengkaitkan makro dan mikronya ini gabungin dari satu. Tapi dia, Pak, ini kayaknya sampai dunia jalan ini penjualan sumber alam karena kita kaya banget. Kalau Saudi penjualannya apa cuman minyak boleh dibilang kan? Ekspornya minyak, impornya macam-macam banyak impornya. Dari makanan sampai impor boleh dibilang tuh. Tapi minyaknya kuat banget, ya masih tetap jaya. Kita ini semua ekspor kita itu luar biasa banyak, kayanya luar biasa, sumbernya banyak benar. Cuman yang memegang itu beberapa gelintir orang dan dicuri dan macam-macam, ya kan? Sampai ikut-ikutan ada kemajuan aja, apa ikut latah saja begitu itu. Karena kemarin
kan nyuri juga itu. Raba-rabanya yang udah bikin itu. Nah, jadi semua ekspor yang banyak itu kita jadikan satu di pemerintah. Mari kita jadikan. Semua ekspor ada di tangan pemerintah. Supaya dolarnya nyata. Nanti stoknya di Indonesia di perbankan itu banyak orang mau nuker, para wajib mau apapun nuker ada semuanya dolar. Ya stabil, nggak akan naik apa barangnya aja, ya kan? Jadi ini loh kok mau diserahkan ke mereka. Nah mereka sudah berpuluh-puluh tahun tuh nyolong nakar maling, udah puluhan tahun, tawa-ketawa aja gitu loh. Nggak bisa. Rokok pinter apa udah ngerok ya? Dua ini itu pinter kalau kayak Elon Musk bilang itu kayak Bill Gates itu boleh pinter, ya kan? Nggak ada. Tapi di sini bisa ngikutin saya. Bisa ya? Saya gampang beritanya kayak anak-anak SD aja udah paling gampang itu dari ekonomi gue susah, ya kan? Nah, maka sekarang apa yang dilakukan oleh mereka? Sekarang pihak oligarkinya nih, mereka mulai mengganggu. Kok Prabowo nanti dijamin aja, ya kan? Kalau Anda jamin Pak Prabowo, Anda membela oligarki. Terus terang aja. Emang maunya oligarki jatuh biar peraturan-peraturan yang sedang menuju kepada pembenahan ini bisa berhenti, supaya dia bisa kembali lagi ke jahiliyahnya itu. Ini sama kayak zamannya Pak Harto. Pak Harto dulu memang mau dijatuhkan sama siapa? Michael Kemdesu. Ingat Michael Kemdesu begini jatuh? Ingat ya? Dulu kan dia bilang setelah Pak Harto jatuh dia bilang, saya alhamdulillah Pak Harto jatuh. Saya memang tujuan untuk menjatuhkan Pak Harto. Ngomong gitu kan dia? Setelah Pak Harto lengser, ya, jadi. Karena diberi waktu sama Pak Harto 6 bulan. Jadi ini banyak paku tangan. BMF palingnya Pak Harto dalam 6 bulan. 6 bulan dulu, tapi kan akhirnya nanti 1 Juli mestinya kalau ini nggak jalan semuanya, IMF nggak bakal berhasil. Saya bilang tunggu, nggak mungkin berhasil. Karena selama ada Pak Harto terus diganggu walaupun sudah sedakap kayak gitu Pak Harto dan kan itu nggak akan berhasil. Saya orang dalam tahu. Pak ini ekonominya ini lagi dibakar, kobongan kebakaran oleh IMF itu mau dibakar semuanya. Ya memang benar kan apa? Contohnya, ya bunganya ditinggikan, ya banknya makin sekarat. Karena orangnya udah bayar, masa udah bunga-bunga bank kredit 75%. Ya mampus lah orang nggak bisa gitu kan. Proyek semua dihentikan, dia pengangguran, udah gitu. Jadi dia itu sama 6 bulan itu rupiahnya dihancurin sama 6 bulan itu rupiah diganggu terus kan. Sampai berantakan. Dapat terjatuh, Pak Habibie naik, terus apa rupiahnya menguat. Makanya waktu rupiah menguat, ya maaf ngomong ya, ini ada orang-orang di sekitarnya Pak Habibie. Wah, Pak Habibie bisa menguatkan. Bukan begitu. Karena tujuannya jatuhin Pak Harto sudah tercapai, sudah selesai. Udah rupiah semua dikuatkan lagi, semuanya bermain untuk menguatkan rupiah. Kalau nggak ya repot. Mereka juga kan mau hidup di Indonesia, orang asing itu. Apapun juga lah semuanya itu. Jadi menguat rupiahnya itu. Karena tujuan utamanya menjadi faktor. Tapi ini kembali pada cerita pokoknya kita. Nah, makanya kalau sekarang pun ada upaya dari siapa? Orang-orang oligarki dan sekitarnya, dan orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo juga ada. Sudah dirubah, kayaknya nggak bisa itu Pak. Itu tadi 6 bulan bisa hitung jatuh Pak Prabowo. Sama saya pengalaman, jadi saya berani bicara gini, pengalaman itu zamannya Pak Harto.
Tapi jadi mesti firm. Kita firm. Nah kalau mau firm sekarang ini, mereka sudah mengarahkan dulu. Ada demo kan beri Pak Harto, Bowo itu segala macam gitu loh. Wah, itu suksesnya oligarki, menangnya oligarki ya. Ha ketawa emang lu goblok, paling kan bener dalam artinya begitu, ya kan? Jadi ini harus bersukses. Dan kalau sukses itu ya sebetulnya ya kalau amat, kalau orang tidak serakah, mereka pun sebetulnya bisa lebih tenang hidupnya sebetulnya. Cuma karena udah kebantu yang terlalu enak gitu, wah terus udah terus aja gitu loh, nggak ada berhentinya. Dan mereka mampunya itu karena duitnya udah banyak kan. Ya media, ada wartawan, ada LSM, ada ini itu segala macam gitu kan, gangguin terus supaya bisa. Nah kalau udah plong jatuh pemerintahan, ini saya nggak ada kaitannya dengan membela A, membela C, saya tidak tahu. Kita udah bangkit lagi, kita rakyat jadi terpuruk lagi, semakin terpuruk kita itu. Jadi kita memang harus, karena apa? Masa-masa sekarang ini, masa-masa mulai menggunakan apa sistem yang baru. Karena pasal 33 ini kan sebutnya pasal yang sudah ada dari dulu, tapi kan belum benar dilaksanakan, ini baru mau dilaksanakan. Dimulai dari ekspor dulu biar devisa semuanya ke pemerintah, kan begitu yang saya bilang. Ini masa yang susah, karena mereka selalu akan berusaha untuk ini menggagalkan. Ini bukan aja, wah berapa ribu, besok 20.000 kan begitu. Ada 20.000, Selawe, wah 20 jatuh pemerintah ini segala macam gitu. Inilah masa mereka. Jadi pemerintah harus firm, Prabowo firm, ini laksanakan. Dulu waktu migas kan begitu juga, di migas kan pasal 33 yang diterapkan dulu pertamanya sudah begitu. Tapi nanti ini, tapi kan Bung Karno, Pak Harto itu kan firm, udah migas. Sekarang setelah firm emang ada masalah? Nggak ada kan? Gak ada masalah dengan migas, gak ada masalah nambangan liar, gak ada masalah ini, gak ada, biasa aja. Sekarang udah, mereka juga senang, orang asing itu banyak kan minyak, senang juga mereka. Kita apa semua minyak, tapi kita tenang, orang asing juga tenang, gak ada masalah kita. Tapi kalau ini kan berlomba-lomba untuk mencuri, berlomba-lomba untuk melanggar peraturan. Ini nanti kalau sudah firm bisa dilaksanakan semuanya udah balik bener, udah. Tapi kita kuat ekonominya. Nah masa-masa inilah saya bilang masa-masa ini bisa bulan tahun itu masa-masa sulit itu yang suka bisa dimanfaatkan oleh mereka. Mereka dan banyak kaki tangannya di Indonesia itu udah tahu semuanya kaki tangannya di sini itu. Karena ada yang tidak sadar, ada yang sadar sengaja pion-pion. Dan indeks saham. Padahal indeks saham, ini benar indeks saham. Kan sekarang ekonomi udah patokan rupiah sampai indeks saham. Sepertinya seperti itu kan. Mari kita bicarakan. Rupiah udah saya bicarakan tadi, tinggal mengambil itu devisanya kuat, udah harus stoknya udah cukup. Saham. Emang saham itu ada urusannya sama kita. Emang ada punya saham? Itu dari pasar modal? Nggak ada. Nggak ada, orang nggak punya, pada kira-kira nggak punya, yang punya satu giliran orang itu di pasar modal. Saya tahu dulu pemain pasar modal saya itu. Berapa gelintir orang aja di pasar modal? Nggak ada itu urusannya. Tapi pemerintah disebut, ayo was-was, pasar modal, efeknya berapa matanya melontar-lontar kayak begitu. Apa urusannya? Untungnya ya mereka juga yang bermain, ruginya yang mereka juga yang bermain. Nggak ada urusannya sama kita sebetulnya. Loh, harganya sudah begitu. Mau saya tanya, kalau harganya naik turun, emang banknya begitu yang harga saham apa? BCA misalnya dibilang apa harganya sampai turun 50% lebih ya katanya ya. Ini perusahaan ini.
Emang itu enggak juga, tapi biasa-biasa aja pasti. Nggak ada pengaruh apa-apa. Ya kan? Oh, investor nggak percaya pergi prak kan? Jangan sampai bingung sekali Anda itu. Benar. Udah, nggak ada pengaruhnya untuk kita. Rakyat juga nggak ada pengaruhnya. Pasar itu pasar kok jam 9 buka pring, jam 9. Oh, udah. Nanti jam 4 pring, berhenti. Sebelumnya jam 12 berhenti dulu ya, sampai jam 1 di pring buka lagi gitu kan. Pasarnya modal itu nggak ada kaitannya dengan perusahaan, itu perusahaan biasa. Yang untungnya apa? Kita nggak sekedar pikul mikirin itu seperti itu. Nah, tapi mungkin paniknya apa? Kita siapkan dana apa? Dana untuk stabilisasi pasar modal. Kan begitu kita ini. Loh, saya pikir kok maaf orang udah bodoh ya pemerintah. Siapkan dana untuk stabilisasi pasar modal. Gitu. Nggak ada urusannya. Udah dibiarin aja, kalau mereka dibiarin aja mereka begitu-begitu aja, rugi mereka nanti berhenti juga. Pemerintah, kalau mereka ada kita yang mau campur tangan, mereka makin asyik. Mereka terpancing juga. Mereka ngucurin duit, dia juga yang makan duitnya kasih. Sama kayak dulu zamannya BLBI. BLBI tahu dulu. Rupiah kenapa melemah terus? Saya itu sudah teriak, saya itu udah tahu zaman dulu. Tapi saya cuma single, teriak-teriak boleh dibilang sendirian aja. Karena apa? Orang-orang lain biarin aja mau ikut Pak Harto kan gitu. Nah saya ikut ekonominya nggak boleh. Nah karena itu pintu mau jamin dari tujuannya udah beda. Karena apa? Waktu zaman BLBI bank-banknya lagi apa? Dapatkan BLBI dari Bank Indonesia kan. Masuk mau kadang buka mau terus apa? Intervensi pasar supaya rupiahnya jangan terus-terusan melemah. Iya yang borong siapa? Iya dia juga. Lo duitnya dari BI juga. Goblok bener kan BI-nya kan. Makanya kita teriak-teriak, tapi BI-nya nggak tahu ya, kita nggak mau duduk macam-macam, tapi itu nggak bener itu permainan. Kasih BI, udah dikasih duitnya, dikasih pelurunya, ibaratnya peron sama BI kan, terus borong dolar. Ya dolarnya terus, rupiahnya melemah, terus borong dolarnya taruh di mana? Di luar negeri. Itu kalau kita kepancing gitu. Nah seperti ini, hati-hati, kayak begini sekarang tipe-tipe seperti itu akan terulang sekarang itu. Jangan sampai. Harus pemerintah itu menjalankan kebijakannya. Ini memang perubahan yang sangat luar biasa besarnya untuk menjadikan negeri ini benar, menjadikan pasal 33 menegakkan keadilan. Gak boleh dilindungi orang kaya-raya kayak begitu. Kalau kita bisa kayak begitu menjalankan dalam masa kritis, karena masa kritisnya itu banyak sekarang ini. Tinggal rupiah, udah saya ceritain dengan bahasa populer indeks saham gitu ya. Ada rating, kita akan prospeknya kita akan diturunkan. Waduh, kalau pencicil begitu kan, nanti kok itu, panik lah begitu, gimana gitu, ya? Karena kita sudah kejebak dengan perangkat-perangkat komersial seperti ini. Tapi kalau kita berhasil, apalagi ini saya kasih contoh ekstrim, Iran, berapa? $1 berapa rial Iran? Ada yang tahu? Gak ada kursnya. Rakyat Iran kenapa? Hebat, bisa melawan Amerika. Kita gak ada. 3 hari juga udah. Sehari juga mungkin. Karena dia rakyatnya, karena rakyatnya tidak punya sumber daya kayak kita. Gak punya macam-macam rakyatnya itu. Kita ngambil pun ke rumah buah kok bisa bandani berat segala macam dia tidak punya. Tapi dia survive bisa luar biasa. Sekarang perlawanan terhadap masyarakat Amerika itu bisa hilang. Itu gak ada apa. Karena dia benar-benar sudah gak ada itu apalah macam-macam itu trading ini gak masuk Iran prek kagum. Makanya Indonesia jangan sampai diembargo.
Indonesia jangan sampai diembargo. Ini nek diembargo Indonesia itu rakyatnya bisa lebih ulet dari Irak. Apa dia itu embargo Irak? Karena kita terlanjur diterusin aja lah, tapi nggak bisa apa-apa, bisa makin nggak ampuh, makin lumpuh. Embargonya, sanksinya itu makin lemah. Karena Iran sudah bisa hidup sendiri. Contohnya kayak begitu. Tapi kalau kita tuh semuanya masih ditanggapi, wah ini masih turun, wah ini turun, wah ini masih. Ya terus mereka mainin terus. Biarin aja. Emang ada benernya yang Pak Prabowo bilang, emangnya rakyat di desa itu dolar? Ada benernya, cuman memang kita, masalahnya kita itu masih banyak impor barang dari luar negeri, impor pangan, impor apa dari luar negeri, sehingga kalau harganya mahal berpengaruh kepada rakyat di desa pun bisa ikut kena mahal, inflasi, betul, gitu. Tapi sebetulnya rakyatnya memang tidak ngerti dolar, ada saya tanya ada punya dolar ada di sini, mereka mengakomodasi misalnya, nggak ada tuh dolar. Ya kan? Nggak ada, dia bikin susunya beda, begitu selanjutnya dia kan begitu. Jadi nggak usah panik. Itu saya contoh Iran yang sangat ekstrim kita gitu. Jadi ya memang ini masa perubahan yang sangat sulit. Makanya kita lolos ini bisa. Dan nggak usah panik, nggak usah bingung. Ini kita. Apa-apanya sebetulnya kita masih kurang lebih masih oke. Ya kan? Nanti lama-lama itu kebakaran makan mereka sendiri itu nanti. Permainan itu makan mereka sendiri. Nah, saya kira sampai sini aja, silakan kalau mungkin ada yang kurang jelas mau nanya kurang tahu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang dalam